Capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Pekalongan hingga tahun 2025 masih tergolong rendah, yakni baru mencapai 29,35%. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh stakeholder guna memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Hal itu terungkap dalam FGD yang digelar Pemkab Pekalongan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Jumat, 12 Desember 2025, di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Widi Asti Apriliania, mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025 jumlah pekerja di Kabupaten Pekalongan tercatat sebanyak 445.267 orang. Dari total tersebut, baru 130.713 pekerja yang telah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, sementara 314.554 pekerja lainnya, atau sekitar 70,64% belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar menegaskan, pentingnya peran seluruh pihak dalam meningkatkan kepesertaan jam sostek. Ia menyebutkan, Pemkab Pekalongan menargetkan tingkat kepesertaan dapat meningkat hingga 50% pada tahun 2026. Pemda siap memfasilitasi dan memastikan percepatan perluasan kepesertaan, termasuk melalui dukungan anggaran dari APBD, ujarnya. Sekda Akbar menjelaskan, masih rendahnya kepesertaan jam sostek disebabkan beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran pekerja sektor informal, keterbatasan informasi terkait manfaat program, serta belum optimalnya kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan karyawannya. Ia menilai target tersebut realistis apabila didukung kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Perlindungan sosial ketenagakerjaan dinilai sangat penting untuk mengantisipasi berbagai risiko kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, hingga kehilangan penghasilan, sehingga kesejahteraan pekerja dapat lebih terjamin, imbuhnya. Jadi saya tadi menyampaikan, menganalogkan ini tidak bisa semua harus APBD itu tidak bisa, terlalu berat. APBD kita terlalu berat. Pemerintah, komitmen pemerintah jelas. Ya. Yang pertama, kita sudah mendeklar kesehatan. Jadi pemerintah itu ingin menjamin warganya sehat, menjamin warganya bisa sekolah dan segala macam. Tapi ini kan juga penting ya, karena ini juga bagian dari instruksi dari pemerintah pusat juga terkait dengan capaian universal coverage jam sostek kita. Dan ini sudah berjalan terus, progresnya memang masih seperti itu. Makanya kami menyampaikan oleh FGD ini, jangan semuanya bertumbuh ada apa-apa adalah pemerintah dalam hal ini APBD. Ada keterbatasan APBD di situ. Dan kalau APBD terlalu banyak charity, APBD juga nggak sehat. Makanya kami arahkan, ya kolaborasi bareng-bareng. Jamaah bareng-bareng ini harus membangun kepedulian. Membangun kepedulian, membangun kebersamaan. Dan kami tadi mengundang juga mungkin katakanlah dari Basnas. Ini sebenarnya bisa kan, juga ada dari MUI juga. Terus kemudian juga dan saya pikir ini Basnas bisa masuk kelompok-kelompok 8 pernikahan zakat sedekah juga. Mungkin dari institusi lain, tadi PGRI, Kementerian Korporat, terus kemudian mungkin dari BUMD atau apa, katakanlah dengan nominal yang 16.800 mampu mengcover jaminan kecelakaan tenaga kerja ya, dan jaminan kematian 42 juta. Saya kira ini program yang baik. Pemerintah akan dukung itu. Ya, pemerintah akan menginisiasi itu salah satunya hari ini. Dan kita optimis lah. Insya Allah kalau kita garap dengan serius ada kenaikan signifikan. Yang penting tadi pendataan juga kami sampaikan, kita fokus pada DSN yang desil 1 sampai 4. Jadi pendataan juga penting. Ya. Nanti kita akan bersama BPS dan Bapeda untuk melingkan data tadi, mengkonekkan data tadi. Ya. Jadi kita fokus yang mana? Sehingga pemerintah mengambil peran yang paling rentan. Yang paling rentan, kelompok-kelompok yang ada di desil 1 ini akan kita garap dulu. Pekerja informal kita ingin menjamin itu. Ya ini harus melalui sebuah proses, tapi kalau kita serius saya pikir dalam jangka waktu 1-2 tahun akan ada perubahan yang signifikan.